Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Tidak terasa sudah 16 kali ya kita mengadakan kajian malam Jumat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah pada diri kita untuk senantiasa mengkaji ya. Salawat dan salam kita sampaikan pada panutan kita, pembela kita, Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pejuang agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sengaja untuk memulai 16 ya, itu kajiannya saya rasa untuk pendekatan akidah sudah 15 kali. Jadi akidah itu sebuah bagian agama yang lebih penting, sangat penting ya. Baru kemudian di atas akidah itu akan dibuktikan agar kita kuat atau tidak itu adalah dalam menjalankan syariah ya. Nah, topik yang saya sampaikan pada malam ini adalah ayat-ayat yang biasa saya baca juga ya, surat Al-Mu'minun 1-11. Ini ayat ini dulu waktu SMA saya disuruh menghafalkan ya. Di SMA itu ada pelajaran Al-Quran ya. Jadi waktu itu salah satunya adalah surat Al-Mu'minun itu ya. Ada juga surat Al-Isra ya, ayat 21 yang dimulai dengan waqotuh ya. Karena ayatnya panjang nggak hafal-hafal, itu gurunya kadang marah. Gurunya kemudian dipanggil Pak Wakodo. Kita nggak hafal-hafal itu Wakodo alat tertentu ini. Jadi ini pelajaran yang saya ingat dulu sejak remaja dulu. Di sini dikatakan qad aflahal mu'minun ya. Qad itu sungguh, aflahal itu, falaha itu beruntung ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yakni orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi ini ada asbabun nuzulnya juga di sini ya. Meskipun hanya di ayat 1-2 ya. Jadi di hadis riwayat Hakim dikatakan bahwa Abu Hurairah menjelaskan dulu ketika Rasul sholat itu dia suka memandang ke langit gitu ya. Jadi sholat itu enggak karena Gusti Allah yang ke langit. Nah, terus turun ayat ini. Di riwayat lain para sahabat kadang kalau sholat tuh noleh gitu ya. Jadi kayak anak-anak dana lama itu ya, segitu kan. Begitu ada koncone teko, nengok, pokoknya sing teko gitu. Nah, itu kalau mau tahu tidak khusyuk ya begitu. Maka di sini dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Khusyuk ini para mufassir adalah hatinya tentram ya. Jadi dia pikirannya nggak kemana-mana ya. Jadi kan kita itu semua pernah mengalami ketika sholat tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana ya. Makanya kalau sudah ada hidangan, waktu sholat masuk ya disuruh makan dulu kan ya. Karena kalau nggak makan mesti sholatnya kelingan. Aku kayak lagu ya, semua kayak gitu. Pasti begitu gitu. Itu cara tidak khusyuk ya. Saya juga sering begitu ya. Misalnya lagi imam gitu, banyak yang telat, saya kasih yang telat. Kepikiran berarti gitu.
pakai Pak Din. Kepikiran itu, tapi ya segera kembali. Gitu, segera kembali. Jadi pasti kita pernah mengalami sholat tidak khusyuk. Ya, makanya dulu ada namanya pelatihan sholat khusyuk kan ya. Saya bayar mahal itu pelatihan sholat khusyuk sampai bayar berapa juta. Jadi di sini dikatakan yang pertama kali untuk menjadi orang yang beruntung adalah fi sholatihim khashi'un. Kemudian yang kedua, ini ayat berikutnya, waladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, orang-orang yang dari hal-hal yang sifatnya laghu itu mu'ridun. Jadi orang-orang yang meninggalkan yang tidak berguna. Yang tidak berguna itu apa gitu ya. Nah, kadang-kadang berbeda-beda orang itu ya. Main catur nggak berguna. Ya, sebagai pemain catur ya berguna kan. Oh, dia profesinya di situ misalnya. Jadi logo atau sesuatu yang tidak berguna ini ya kemudian kita ukur sendiri ya. Jadi nonton TV berguna nggak? Ya berguna nih berita. Anak mau obat iklannya, beritanya ada atau bahkan nonton sinetron, ya berguna untuk hiburan. Berarti kan akhirnya nanti berguna ini kemudian kita kembalikan kepada hal-hal yang bisa kita rasakan sendiri lah ya. Karena di dalam Islam itu kan ada hukum wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, ya, kemudian makruh, kemudian haram. Nah, orang beriman itu akan menjauhi dari yang makruh dan haram. Bahkan ada satu hadis, kalau kamu ingin menjadi wali Allah, atau kalimatnya lebih tepatnya, sungguh luar biasa hambaku yang menjalankan hal-hal yang wajib, memelihara hal yang sunnah, dan menghindar sama sekali dari yang mubah. Ya. Karena sesuatu yang mubah itu nanti bisa jadi makruh dan bisa jadi haram. Nonton bola kan mubah kan? Ya. Nonton bola atau Piala Dunia sampai jangankan tahajud ya, sholat kan lali gitu. Nah akhirnya kan mubah jadi makruh, akhirnya jadi haram. Jadi logo itu begitu ya, sesuatu yang tidak berguna. Yang ketiga, waladzina hum lizzakati fa'ilun ya. Yang ketiga adalah membayar zakat. Ini sudah tidak perlu dibahas ya, sudah mafhum. Paling tidak zakat fitrah lah ya, paling tidak zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah waladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga farjinya ya. Li furujihim hafizun, menjaga farjinya. Farji adalah kemaluan ya. Di dalam satu hadis itu dikatakan kalau orang menikah itu menjalankan separuh agama. Di hadis yang lain, dua hal yang merusak manusia yaitu mulut dan farji. Ya. Jadi ketika dia sudah menikah berarti dia sudah menjaga farjinya, menjaga kemaluannya. Berarti tinggal separuh lagi yaitu mulutnya. Mulutnya harus dijaga baik pengertiannya makanan-makanan yang haram atau yang lebih penting lagi jaga dari ucapan-ucapan yang haram, ucapan fitnah, ucapan gerenung, ucapan ghibah macam-macam itu kan harus dijaga. Jadi di sini ada tambahan ya untuk farji ini, yaitu ayat ke-6, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya. Kecuali pada azwajihim, istri-istri mereka. Ya. Dulu banyak istrinya kebanyakan banyak. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim, ini juga atau budak-budak mereka ya. Budaknya juga banyak. Kalau orang kaya budaknya banyak waktu itu ya. Maka kalau seperti itu mereka tidak apa-apa ya. Kalau pada istrinya, pada budaknya itu nggak apa-apa ya. Tidak tercela di sini kalimatnya ya. Nah khusus pada budak yang dimiliki ini ada catatan kakinya. Catatan kakinya adalah hamba sahaya budak yang didapat dalam peperangan.
dengan orang kafir, ya. Bukan budak yang dapat di luar peperangan, ya, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi ini bukan pembantu loh, ya. Pembantu gawat. Oh, ini ayat boleh sama pembantu bareng aja. Jadi budak itu bukan hamba sahaya, kan di sini hamba sahaya. Nah, khusus untuk budak ini saya ingin bercerita Bapak Ibu, ya, bahwa Islam itu turun bukan di ruang hampa, turun ketika masyarakat jahiliyah itu salah satu kebiasaan buruk, di samping kebiasaan buruk yang sudah terkenal, ya, seperti berjudi, berzina, minum khamr, itu adalah perbudakan. Ya, jadi perbudakan ya memang ada kehidupan yang di situ budak itu menjadi hal biasa. Ya. Jadi kalau kita kaya, ya beli budak gitu, di pasar budak. Nah, budak itu di dalam Islam ini dihilangkan. Nah, gimana menghilangkannya? Menghilangkan perbudakan dari suatu masyarakat itu bagaimana? Salah satunya adalah perintah untuk memerdekakan budak. Ya. Memerdekakan budak adalah perbuatan yang paling dicintai Allah. Gitu ya. Misalnya di surat Al-Balad, ya. Ya, di sana kan dikatakan alam naj'alahu 'ainain wa lisana wa shafatain wa hadainahu najtain, ya. Sudah aku berikan dua mata, satu mulut, dua bibir, dan aku beri petunjuk dua jalan, yaitu jalan kesesatan dan jalan petunjuk. Jadi kalau kesesatan itu juga dari Allah, ya. Jadi maling ketika mau nyolong mikir, wah ini aman gini, nah, itu dari Allah juga. Cuman ketika dia menuruti itu dia dosa. Ya, di sana kan dikatakan falak tahamal aqobah. Ya. Kenapa kamu tidak mau mendaki jalan yang mendaki lagi sukar? Nah, yang pertama adalah fakku raqobah, membebaskan budak. Dasarnya awit amun atau memberi makan orang-orang dalam hari kelaparan misalnya. Nah, sehingga ada 3 istri Nabi dari 11 plus 1, karena yang satu ini masih perdebatan para ulama. Yang terkenal kan Maria Kiptiah, ya. Maria dari suku Kipti di Mesir, dan dia dari Raja Kaukis di Mesir. Itu sangat cantik sekali, gitu ya. Dan itu ulama tidak sepakat apakah dia dimerdekakan atau tetap sebagai budak. Tetapi beliau punya anak, ya, karena beliau sudah menjelang wafat, ya, umur 62 itu dikasih hadiah itu. Kan di umur 61 tuh dakwah beliau itu sudah ibarat dia kepala negara, ngirim surat kepada banyak sekali raja-raja di Arab, gitu ya. Sebagian adalah ini, ya, Raja Mukaibas ini ngirim budak, ya, dan pelayan. Yang satu namanya Maria Kiptiah dan disembunyikan di luar kota, ya. Dan punya anak namanya Abdullah. Yang ketika Abdullah itu wafat terjadi gerhana, gitu ya. Terus orang ini gara-gara anak Muhammad mati, terus orang gerhana. Terus dijawab oleh Allah satu hadis bahwa gerhana itu adalah tanda-tanda bukan karena matinya seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua namanya Safiyah binti Huyai, ya. Itu orang Yahudi, ya. Bapaknya namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu adalah musuh besar Nabi Muhammad, ya. Tapi Safiyah binti Huyai itu adalah istri Nabi Muhammad, ya. Jadi Huyai bin Akhtab itu dari Bani Quraidah, ya, yang ketika Nabi hijrah ada Masjid Quba, dia lagi istirahat, Huyai bin Akhtab dan adiknya itu mendatangi Nabi Muhammad itu terus diskusi. Nah, adiknya di Huyai bin Akhtab ini dalam hati ini meyakini ini kayaknya benar ini, gitu ya. Terus si Huyai ini pas pulangnya mau diajak bicara sama Yasir, adiknya namanya Yasir. Kemudian Huyai ini
dia marah gitu ya. Ini yang cerita adalah Safiyah sendiri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Safiyah. Jadi ketika dia masih berumur sekitar 17 tahun, bukan 17 tahun ya, mungkin 15 atau mungkin lebih. Pokoknya jarak antara Nabi menikah dengan hijrah itu 5 tahun, berarti sekitar 12 tahun. Nah si Safiyah ini rajin ya, karena dia anak orang gede, karena Huyai itu kan kepala suku ya. Nah kemudian dia suka baca kitab, dan ketika dia mendengar ada seorang nabi datang, itu dia hatinya sudah ini kayaknya ini yang ada di kitabnya ini. Nah dia mendengar berbicara antara ayahnya dan pamannya itu ya. Pamannya, pokoknya saya akan menolak ini agama baru ini gitu ya. Saya akan menjadi musuhnya dia selama-lamanya. Nah sehingga ini Huyai bin Akhtab terkenal itu bahwa Nabi lagi sholat itu dilempar, kepalanya dilempar pakai batu sama Huyai. Nah ketika terjadi perang Khaybar, ini si Huyai ini meninggal ya. Nah kemudian orang-orang kalau dari main perang kan wanita-wanitanya dijadikan budak ya, dibagi-bagi gitu ya, dapat sekian gitu. Nah kemudian si Safiyah ini ya, ini tadinya adalah budak dari dia Al-Kalabi. Jadi sahabat Nabi ikut perang, dapat budak namanya Safiyah ini. Nah kemudian dia bertemu Nabi dan mengeluh gitu ya, mengeluh karena aku ini ingin merdeka, ingin bebas, tapi di punggungku dicalon 6 keping emas ya. 1 keping emas itu kalau 1 dinar itu 4/4 gram. Jadi kalau 6 ya 6 kali 4 24 seperempat ya, 4/4 dinar ya, sekitar 27 gram ya. Kalau 1 gram berapa? Ibu-ibu yang tahu. 1 juta ya, 1 juta atau 1,5 juta, kira-kira 30 juta lah gitu. 30 juta. Jadi harus menebus dia bayar 30 juta. Dia kerja atau apa, nanti dikasih tuannya itu. Jadi caranya begitu orang ya. Jadi saya beli ya kayak beli inilah, beli kita beli kewan gitu ya, kambing terus dingon, roto lemur tak dol, atau ketili mangatos, tidak sejak itu kan padi. Nah ini budak kayak gitu, dibeli gitu terus dingoni, ya kita dipupuri banayu, terus didol, luwe larang gitu. Jadi seperti itu. Ya. Nah ketika dia mengeluh, Nabi mengatakan, wahai Safiyah, ya, aku tawarkan 2 pilihan. Ya. Kamu saya merdekakan, saya kembalikan ke kaummu. Atau kamu saya merdekakan, kemudian saya nikahi, tapi masuk Islam dulu. Nah Safiyah milih yang kedua ini. Nah sehingga Safiyah ini menurut kisah merupakan istri Nabi yang Yahudi, yang lainnya itu para biasa ya. Menurut riwayat agak dikucilkan gitu ya. Cuman kita ketika menceritakan seperti itu ya tidak boleh, karena istri Nabi itu adalah ibu kita. Ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukmin. Maka istri Nabi itu haram dinikah, karena menikahi ibunya kan tidak boleh. Itu. Jadi ini kisah antara Safiyah yang budak dan dia sudah janda 2 kali, 17 tahun janda 2 kali. Nah ini perlu yang saya sampaikan bahwa kisah bahwa istri-istri Nabi jomblo tua-tua itu enggak ya, itu 17 tahun. Ya, gitu. Dan Huyai tadi diabadikan di Al-Quran, bahkan masuk Encyclopedia of Jewish ya. Jadi di ensiklopedia Yahudi itu si Huyai ini adalah pahlawan ya, yang memperjuangkan kaumnya ya. Jadi ketika Allah, maukah kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, gitu surat Al-Baqarah ayat 245 itu Huyai ini orang-orang mengoyak Al-Quran itu, wah sebboleh Tuhan Nabi Muhammad itu miskin gitu ya. Soal nyileh pinjaman kan orang miskin, berarti miskin ini gitu. Nah ketika dia ngomong-ngomong itu turun lagi ayat itu ya, surat Al-Imran ayat 181. Sungguh Allah sudah mengetahui orang yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, kami itu kaya. Jadi ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan
Huyai bapaknya Safiyah istri Rasulullah. Yang berikutnya yang kedua adalah Juwairiyah bin Al-Haris. Ini lebih dramatis lagi ya. Jadi Juwairiyah bin Al-Haris itu anaknya Al-Haris ibnu Dhirar ya. Dia adalah kepala suku Bani Mustalik yang pada 5 Hijriah berencana ingin menyerbu Madinah setelah Nabi dikalahkan di perang Uhud gitu ya. Dan perang Badar Nabi menang, terus perang Uhud kan kalah pasukannya ya. Nah ini Haris ibnu Dhirar ini kemudian rencananya sudah matang, itu Nabi mengetahui rencana itu dari tali sandi dan mata-mata. Terus kita harus dahului, jangan sampai kita diserang, kita harus mendahului mereka. Dan Nabi kemudian mengirim pasukan dipimpin Nabi sendiri, ya Abu Bakar dan para sahabat Muhajirin Ansar. Sehingga ini dikepung dan akhirnya terjadi pertempuran dan kalah ya. Haris ini kemudian lari. Nah terjadi lagi lah Juwairiyah bin Al-Haris ini yang dilahirkan kira-kira 14 sebelum Hijriah ya. Kalau itu perangnya 5 Hijriah berarti 14 tambah 5 berarti 19 tahun si Juwairiyah ini. Nah dia kemudian menjadi budaknya Sabin bin Qais ya. Dan seperti biasa dia kan anak pembesarnya. Dia mengadu kepada Nabi Muhammad karena setelah budaknya setelah tahanan sekitar 100 orang dibagi-bagi, ini si Juwairiyah ini mati. Nah dikisahkan dalam satu hadis riwayat Aisyah, dia melihat ngintip dari balik kamar ketika si Juwairiyah dan Juwairiyah itu sangat sekali dikisahkan begitu sehingga wah ini sudah ada was-was ini si Aisyah ini sudah ada was-was ya. Nah si kemudian dia mengadu ya, dan sekali lagi kemudian si Juwairiyah ini kemudian ditawari ya akan ditebus ya. Dan seperti tadi ditawari seperti tadi dan dinikahi dan akhirnya menikah. Sehingga ini Juwairiyah dan Safiyah ini kan, jadi kalau begitu Nabi menikahi si Juwairiyah ini ya, maka para sahabat mengatakan kita tidak layak ya, karena Juwairiyah itu budak yang dinikahi. Masa ini saudara-saudaranya kita jadikan budak gitu. Jadi pernikahan Nabi itu ya, kalau saya membaca kisah-kisah pernikahan itu pernikahan politik namanya ya. Pernikahan dengan Abu Bakar ya, persahabat apa yang lebih kuat dari ikatan pernikahan? Pernikahan dengan putra Umar ya, Hafsah bin Umar, Aisyah bin Abu Bakar, dengan dia jadi mertuanya di Ali bin Abi Thalib. Nah begitu si Juwairiyah ini dinikah, para sahabat yang tadinya sudah dapat bagian budak-budak tadi itu kan nggak enak, masa kita saudara-saudara Juwairiyah ini gitu sudah dibebasin, 100 orang harus dibebaskan, nggak jadi budak lagi. Sehingga dalam sejarah ini kemudian dikatakan sebagai peperangan yang penuh berkah ya. Tentu kalau peperangan ada yang mati kan. Nah si suaminya Juwairiyah ini yang mati dalam peperangan ya, dalam penuh kesedihan dia mengadu ke Rasul. Nah Rasul itu kan bukan seperti apa ya, yang pimpinan Ma'muni yang berseteru sama Habib Bahar ya. Kan ada pimpinan Ma'muni, lupa saya namanya, tapi badannya penuh waktu, wajahnya samar gitu ya. Kalau Nabi kan nggak begitu ya. Di Sambil Muhammadiyah itu kan yang banyak diiklankan di YouTube itu ya. Jadi kalau wanita lihat Nabi itu pasti jatuh cinta gitu ya, karena sangat sempurna ya. Sehingga ketika ditawarin ya oke lah. Oke gitu. Nah jadi beginilah caranya Islam memerdekakan, menghilangkan perbudakan ya. Jadi kalau kita punya budak itu kita diberi pilihan, tetap menjadikan budak boleh, menggauli boleh. Tapi yang paling mulia dan memuliakan, membebaskan dia kemudian menikahi dia, itu yang paling mulia. Tapi kalau kita tetap menggauli budak itu hukumnya boleh. Tapi kalau nanti punya anak, anaknya itu nggak boleh jadi budak, anaknya seharusnya merdeka.
Ya, dengan demikian lama-lama budayanya hilang kan. Nah, itulah cara Islam menghilangkan perbudakan. Sementara kalau kita belajar sejarah Columbus masuk Amerika, bangsa Inggris masuk Amerika, dia membawa ribuan budak dari Afrika. Itu tahunnya 1400. Sekian ratus tahun setelah Nabi punya konsep bebasan budak. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu kisah yang banyak tentang budak ya, dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan makin mencintai Rasulullah dan ajarannya. Nah, selanjutnya adalah di sini walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang yang menjaga amanahnya ya. Yang kelima, amanah ini yang paling luas Bapak Ibu ya. Karena semua yang kita miliki itu amanah. Agama Islam itu amanah untuk kita ya. Kalau kita tunaikan berarti kita menunaikan amanah. Allah melarang ini kita berhenti, Allah menyuruh ini kita kerjakan, berarti kita amanah. Jadi bukan sekedar ini tapi ya amanah ya. Bukan sekedar nitip amanah, enggak ya. Agama Islam kita itu amanah, anak kita amanah, istri kita, suami kita, semua itu amanah ya. Jadi kalau jadi pemimpin itu rakyat itu amanah ya. Itu puncaknya ya. Kalau kita jadi pemimpin maka rakyat itu adalah amanah. Maka di sini walillahum li amanatihim hafizunnya. Kemudian yang terakhir adalah diulang lagi waladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun, orang-orang yang memelihara sholatnya. Jadi sholat disebut dua kali. Yang pertama adalah yang khusyuk, yang kedua adalah memelihara sholat. Nah, kemudian terakhir ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi ya, surga Firdaus ya. Bapak Ibu, surga itu ada 8. Surga Firdaus itu yang paling tinggi ya. Ada surga Firdaus, ada surga Aden. Yang ilustrasi gambar itu surga Aden itu ya. Ada sungai-sungai ya, ada sungai-sungai itu surga Aden. Yang terjadi Jannatin Aden terjadi min tahtiha al-anhar, sungai-sungai. Jadi ada surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, surga Ma'wad, ada bahasanya. Nah, termasuk menjaga sholatnya itu adalah menjaga waktunya, menjaga sunah-sunahnya. Jadi ini ada 9 hadis yang saya kumpulkan tentang sholat berjamaah ya. Kan kita biasanya sholat berjamaah 27 derajat, paling satu itu ya. Jadi di dalam agama kita itu di Quran bicara hal yang umum-umum ya. Maka hadis ini yang mendetailkan. Nah, mudah-mudahan 9 bisa kita amalkan. Yang pertama, ketika seorang melangkah kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka tiap langkah dapat 1 pahala, dihapus 1 dosa, dinaikkan 1 derajat. Jadi kalau makin jauh, makin banyak tuh. Di sini yang paling very ya. Tapi kalau pakai mobil agak susah gitu ya. Setiap putaran itu. Ini hadisnya sahih semua karena kalau nggak Bukhari Muslim itu sahih. Yang kedua adalah menunggu waktu sholat itu mendapatkan pahala seperti orang sholat. Gitu. Ya, saya kayak tadi aja nggak bisa datang, kali 1 menit. Ya, pahalanya tidak. Ya. Jadi satu hal yang belum bisa saya kerjakan, yang dulu saya kerjakan waktu ngaji adalah datang ke masjid sebelum azan. Itu belum bisa saya kerjakan gitu. Datang ke masjid setelah qomat. Jadi saking mengiming-imingi ya, Nabi Muhammad itu kan mengiming-imingi. Dan kalau kita mengiming-imingi dan yang kita iming-imingi itu senang, berarti kita senang kan? Nek, engkau nek proses bulan sak
pakai 1.000 gitu. Aku 1.000. Nah, kita kan dongkol ya. Kalau kita ngiming-ngimingi tapi yang diiming-imingi nggak tertarik, itu dongkol. Ya, coba kita bayangkan Allah mengiming-imingi surga, kita nggak tertarik. Nabi mengiming-imingi ya kita nggak akan dijadikan. Kemudian yang ketiga, perlindungan di hari kiamat. Hadis Bukhari ya, 7 golongan yang akan dilindungi. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut di masjid. Jadi nama-nama ingat masjid. Ya, maksudnya salah terpaut di masjid itu saya ingat sekali adalah ketika kita dalam perjalanan, waktu masuk waktu sholat, kita ingat nggak? Kalau kita masuk sholat kemudian gelisah gitu ya. Tentunya kalau kita naik kendaraan sendiri juga bebas kan. Lagi cepat-cepat boleh masjid, itu tercatat sebagai orang yang hatinya terpaut di masjid. Kemudian yang keempat adalah dapat doa dari para malaikat, diriwayatkan dari Ibnu Hibban. Para malaikat memberikan sholawat pada orang yang berada di shaf pertama. Kita sini suka shaf kedua juga. Sekarang naik shaf pertama kan AC, sini dingin. Nah, Nabi kemudian penasaran ini, kalau shaf kedua gimana? Ya shaf kedua, shaf kedua juga didoakan malaikat. Dan nggak ada cerita shaf ketiga dan seterusnya. Kalau kita pasti didoakan semua karena satu shaf di dalam malaikat. Ini ya, ini yang keempat ya. Nah, ini sesuatu yang baru Bapak Ibu, matematikanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, barang siapa yang datang dan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan 119 pahala. Hadis riwayat Muslim lagi, sholat Isya berjamaah dapat pahala 59 kali ya. Sedangkan sholat zuhur, asar dan maghrib 27 kali. Ini yang ketujuh ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya. Yang paling berat adalah ini ya, subuh yang 119 tadi. Kemudian, jadi ini yang paling lipatannya paling banyak subuh 119 ya. Kemudian zuhur, asar dan maghrib itu 27 dan isya itu 59. Maka untuk khusus isya sama subuh ada hadis tersendiri ya. Jadi dikatakan supaya terhindar dari munafik, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali sholat isya dan subuh. Seandainya mereka tahu nilai yang terkandung dalam sholat isya dan subuh, pasti mereka akan datang meskipun harus dengan merangkak. Gitu. Kemudian berikutnya adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Jadi ada kata gini hadis ya. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosanya. Kita tahunya gimana kan? Amin kita bareng malaikat. Ya, di atas itu dikatakan aminnya bareng imam. Ya. Jadi waladdallin amin, jangan buru-buru gitu ya nunggu imamnya udah gitu. Imamnya juga bareng ya udah sesuai. Saling pengertian antara makmum sama imam. Biasanya ambil nafas dulu kan. Kan imam kan Waril maghdubi alaihim kan habis kan, pas Fadolin itu pas habis. Jadi kalau langsung amin berarti nggak ngasih kesempatan mengambil nafas. Baik, jadi untuk sholat isya ini Bapak Ibu, sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam ya. Dan sholat subuh berjamaah itu seperti sepenghujung malam. Nah, ini saking, ini belum lagi yang masalah ancaman ya. Nabi pernah mengatakan kalau ada azan dikumandangkan, ada kaum muslim yang bisa berangkat ke masjid nggak berangkat, itu rasa saya ingin membakar rumahnya. Di rumah ini apa toh orang budang masjid itu. Nah, makanya ada kalangan yang kemudian memasukkan ini seperti wajib sholat jamaah ini. Ya, tapi kalau saya meyakini ini sunnah muakkad ya, bukan wajib. Ya. Jadi subuh itu tadi 119 kali lipatan yang paling, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, jadi qobliyah subuh itu dikatakan seperti mendapatkan dunia dan isinya. Ya. Dan yang terakhir adalah sholat subuh 2 rakaat di masjid, ya. Tetap berzikir sampai dengan matahari terbit,
kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, gitu ya. Nah ini seperti ini kisah si Juwariyah tadi ya. Juwariyah tadi itu pernah sholat, kemudian Nabi udah pergi-pergi gitu. Sudah sampai terbit itu Juwariyahnya masih berzikir gitu ya. Dan zikirnya yang kemudian menjadi salah satu kalimat di maksurat Subhanahu wa bihamdihi adada khalqi wa rizqi dan seterusnya itu ya. Nah jadi Bapak Ibu, kenapa di surat Al-Mu'minun ini sholat disebut 2 kali? Yang pertama adalah khusyuk di dalam sholatnya, yang kedua adalah memelihara sholatnya. Jadi memelihara ini berarti termasuk tadi sholat berjamaah tadi ya. Bahkan ada kalau kita hidup itu kan pasti ada masalah ya, ada masalah pasti. Udah meninggal baru ada masalah. Maka masalah itu dihadapi dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri washolat. Nah demikian Bapak Ibu, ini pas jam masuk Isya ya. Jadi mudah-mudahan hadis-hadis itu bisa kita amalkan ya untuk sholat berjamaah, karena fungsi sholat berjamaah ini sebenarnya fungsi sosial ya. Fungsi sosial, sehingga kita tahu ini kan banyak kisah tentang sholat berjamaah ya. Nah, misalnya ada orang yang biasanya kalau pojok kayak si sahabat ini kok rakyat tok itu kemana gitu, ada kisah itu. Ada kisah lagi orang sibuk dengan kebunnya sampai ketinggalan satu sholat jamaah, kebunnya diinfakkan. Nah, sampai segitunya gitu ya, kita santai-santai aja. Nah ini ya, saya tentu sendiri masih belum bisa seperti itu ya. Ketinggalan sholat jamaah. Jadi kalau kita yang bekerja mungkin seperti saya kan luhur sama asar ya, luhur sama asar di kampus ya, sholat berjamaah. Soalnya di kampus juga ada yang aku neng ruangan wahai dan ruangan barokah ada itu dulu dari sudah sepuh juga sih, sudah bapak dari yayasan itu aku yang satu rajin ke musola, yang satu enggak, tapi ya sholat so di ruang. Terus pas rapat itu main musola, aku neng ruangan wahai dan barokah ruangan itu ya sudah ngarang ya. Ini kan banyak sekali yang saya sampaikan keutamaan sholat berjamaah ya. Dan ini juga termasuk perawanitan bersama ya. Jadi demikian Bapak Ibu, sudah azan, mari kita akhiri kajian singkat malam ini dengan hamdalah dan doa kabul aziz. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.